Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya lewat online dan kalian masih tetap harus di rumah. Nah, yang akan Ibu terangkan kali ini adalah persamaan kuadrat 1. Kenapa ada satunya? Karena nanti akan ada kelanjutannya, ya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa? Yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kenapa A tidak sama dengan 0? Karena suatu persamaan dikatakan persamaan kuadrat jika pangkat dari variabelnya tertinggi adalah 2. Nah, artinya kalau A-nya sama dengan 0, otomatis AX kuadrat itu 0. Berarti ini sudah bukan persamaan kuadrat lagi. Makanya salah satu syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. A itu apa? Koefisien X kuadrat. Apa itu koefisien? Bilangan yang ada di depan X kuadrat. B, koefisien X. C, konstanta. Apa itu konstanta? Bilangan saja. Atau yang tidak punya variabel. Dan X adalah variabel. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. Nah, Ibu tuliskan di sini bentuk umumnya, supaya kalian bisa melihat pada saat mengerjakan ya. Sekarang contoh 1. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita lihat bentuk umumnya. Di situ, kalau koefisien X kuadrat ini tidak ditulis, berarti dia artinya 1. Maka ini adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Kalau 4X kuadrat min 5X sama dengan 0, ini kan tidak lengkap. Ya. Maka A-nya berapa? 4. B-nya min 5. Ada nggak C-nya? Konstantanya. Ternyata nggak ada. Maka C-nya sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya min X kuadrat plus 9 sama dengan 0, bagaimana? Nah, ini A-nya sama dengan min 1, B-nya ada nggak? Nggak ada. Karena ini, yang ada X-nya nggak ada. B-nya 0 dan C-nya 9. Kalau min 6X kuadrat sama dengan 0, bagaimana ini? Yang ada apa ini? A-nya. A-nya min 6. Sedangkan B dan C-nya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya adalah X kuadrat plus 4X sama dengan min X plus 9. Ini kan bentuknya belum seperti bentuk umum. Maka ubahlah ke dalam bentuk umum dulu. Artinya ruas kanan ini kita pindah ke kiri. Ya. Nah, menjadi min X pindah ke kiri itu jadi plus X, min positif 9 pindah ke kiri jadi min 9. Jadi X kuadrat plus 4X plus X min 9 sama dengan 0. Nah, dari sini ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada. 4X dan X itu adalah sejenis. Ya, makanya kita sederhanakan 4 sapi ditambah 1 sapi sama dengan 5 sapi. Jadi X kuadrat plus 5X min 9 sama dengan 0. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan bentuk umum, maka mudah menentukan ABC-nya, yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya 5, dan C-nya sama dengan min 9. Akar persamaan kuadrat. Apa sih akar persamaan kuadrat itu? Yaitu nilai X yang merupakan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Ya, karena persamaan kuadrat, maka X-nya maksimal ada 2. Ya, jadi nanti ada X1, ada X2. Mungkin nggak X-nya hanya ketemu 1? Mungkin, tapi Ibu terangkan nanti di video berikut ya. Nah, sekarang contoh, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, jawab. Bagaimana? X kuadrat min 16 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya, min 16 ini dipindah ke kanan. Jadi positif 16. Nah, kuadrat di sebelah kiri sama dengan
supaya hilang, maka yang kanan menjadi dalam akar. Jadi, biasanya kan kalau min pindah ke kanan jadi plus, kalau plus pindah ke kanan jadi min, kalau kuadrat jadi akar, kalau pembagian jadi perkalian, dan seterusnya ya. Maka X sama dengan plus min akar 16, maka X1 sama dengan 4, atau X2 sama dengan min 4. Jadi akar-akar persamaannya adalah 4 atau min 4. Nah, sekarang yang kedua, jika 3 merupakan salah satu akar persamaan dari 3x kuadrat ditambah bx ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai B adalah, nah ini pilihan ganda ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? X ini kan sudah tahu ya, salah satu akar persamaannya, berarti X-nya sama dengan 3, salah satunya. Nah, kita disuruh mencari nilai B-nya. Kalau tahu ini adalah 3, berarti X sama dengan 3 ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan ini. Artinya, semua X itu diganti dengan angka 3. Nah, seperti ini. 3x kuadrat, 3 kurung 3 kuadrat, ditambah B kali 3 ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat 3 kuadrat itu adalah 9. B kali 3 itu 3B, tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang 3 kali 9 itu 27, ditambah 3B, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kemudian yang dapat kita sederhanakan adalah 27 plus 6. Jadi 3B ditambah 33 sama dengan 0. 3B sama dengan 33 pindah ke ruas kanan menjadi min 33. B sama dengan min 33 dibagi 3 sama dengan min 11. Jadi jawabnya adalah A. Ya. Nah, kemudian menentukan akar persamaan kuadrat itu ada beberapa metode, yaitu 1 dengan pemfaktoran, 2 melengkapkan kuadrat sempurna, dan 3 dengan rumus ABC. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, pemfaktoran. Pemfaktoran yang akan Ibu bahas sekarang khusus untuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Nah, jadi contoh begini. Contoh 1, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini kan A-nya 1. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah untuk A sama dengan 1. Caranya adalah carilah faktor dari 6. Nah, artinya gini, 6 ini berapa kali berapa gandengannya? Yaitu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, carilah menurut aturan bilangan kalau dikalikan itu sama dengan A kali C, dan kalau dijumlahkan sama dengan B. Nah, sekarang Ibu kasih tahu cirinya. Kalau T-nya plus, berarti hasil penjumlahan 5-nya ini. Ya, jadi mana gandengan bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 5? Nah, ternyata ini. Jadi pertama, kalau A-nya sama dengan 1, kita nulisnya gini dulu. Nah, taruh X-nya dulu ya. Kemudian karena kita tahu tadi yang hasil penjumlahan itu adalah 5, berarti kita gandengan yang bawah, 2 dan 3. Tandanya apa? Plus semua. Kenapa? 2 tambah 3 itu 5, sesuai dengan ini. Ya, faktornya kalau dijumlahkan sama dengan B. Dan kalau dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu dari mana? 6 kali 1, yaitu A kali C. Perkaliannya sama dengan A kali C. Maka di sini setiap faktornya sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 2. 2 ini pindah ke kanan jadi min 2. Sedangkan faktor yang keduanya, X plus 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3.
Nah, contoh berikutnya. X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Ini juga sama, karena kita A-nya tadi sama dengan 1 ya, langsung aja lihat C-nya ya. Faktor dari 6 itu kan ini. Ya. Mana yang kalau dijumlahkan sama dengan 7? Oh, gandengan yang atas ya. Jadi langkah pertama, tulis X-nya dulu aja. Nah, karena yang dijumlahkan sama dengan 7 itu 1 dan 6, nah, baru sekarang tandanya. Tandanya bagaimana supaya min 7? Semuanya min. Kalau dijumlahkan sama dengan min 7, kalau dikalikan sama dengan positif 6. Ya, maka X min 1 sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1. Sedangkan X min 6 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 6. Nah, sekarang contoh berikutnya. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kenapa Ibu berkutat di angka 6 aja? Supaya tidak bikin oret-oretan lagi. Ya, yang penting kalian ngerti gitu ya. Perhatikan. Ini hasil pengurangannya yang sama dengan 1. Mana hasil pengurangannya sama dengan 1? Perhatikan. Tulis dulu X-nya. Ya. Yang hasil pengurangannya sama dengan 1, gandengan ini. 2 dan 3. 2 dan 3. Supaya sama dengan positif 1, berarti yang besar yang positif. Nah, artinya apa? Min 2 tambah 3 itu min positif 1. Min 2 kali plus 3 sama dengan min 6. Oh, cocokkan kedua-duanya ini memenuhi semua yang hijau di atas. Maka X min 2 sama dengan 0, X1-nya adalah 2, dan X plus 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3. Nah, berikutnya. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Ingat, Ibu tadi sudah bilang ya, kalau ada hanya satu tuh langsung aja bikin gini dulu. Baru sekarang melihat yang pengurangannya sama dengan 5. Nah, mana yang dikurangi 5 berarti 1 dan 6. Nah, tandanya bagaimana? Kalau pengurangan ini kan B-nya min. Lihat tanda B. Kalau B-nya positif, yang gede yang positif. Kalau B-nya negatif, yang gede yang negatif. Nah, kenapa? 1 min 6 itu min 5, 1 kali min 6 itu min 6. Sini, X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1, dan X min 6 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 6. Nah, sekarang Ibu di sini punya 3 soal untuk kalian latihan, menguji kalian sampai di mana, mengerti atau tidak yang Ibu terangkan tadi. Jangan lupa di komen YouTube kalian jawabannya ditulis A, B, C, atau D dari ketiga soal ini. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Ya, hanya ini yang dapat Ibu berikan. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.